韓国南東部テグ。建設中のモスクの前に集まったのは近隣の住民たちです。イスラム教で不浄とされる豚肉でバーベキューを行いました。またモスクの近くにある住宅の前には豚の頭が置かれたり豚の足が吊るされたりしています。住民らはモスクの建設が同意なしに始まったと反発。わざわざ住宅街の真ん中に作る必要があるのかと主張しています。韓国メディアは住民らの行動は行き過ぎだという声も少なくない。イスラムに対する偏見と嫌悪が広がる憂慮が大きいと指摘。モスク建設をめぐっては9月に最高裁が合法と判断していますが、イスラム教徒と住民らの間で深まる対立を収拾できない自治体への批判の声も出始めています。Halo kaum intelektual sekalian, wow, gila, luar biasa. Wow, kok bisa? Ada orang yang tega berjualan daging babi di depan masjid, seperti di video barusan. Ini sangat-sangat luar biasa sekali menurut saya pribadi. Kok setega itu ya? Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Di mana kejadiannya? Jadi kejadiannya itu di sebuah daerah di Korea Selatan. Nah, yang jadi pertanyaan, mana yang lebih duluan, warung daging babinya atau masjidnya? Siapa yang salah? Yang jualan daging babi di sana atau masjidnya? Apakah izin masjidnya sudah ada? Apakah izinnya bermasalah? Kenapa ada orang yang tega jualan daging babi coy di depan masjid, di depan masjid tok gitu ya? Tidak hanya itu, jalan menuju masjid juga ada daging babi. Jadi menurut saya pribadi ini sangat-sangat provokatif sekali ya. Ini menurut saya pribadi ide yang sangat-sangat provokatif gitu ya, sangat kompor sekali ya, kompor 20 sumbu ya. Ini kan mana sih sebenarnya, ada semacam mengkompor-kompori gitu ya. Bayangkan di jalan menuju masjid ada ya daging babi ya di sepanjang pintu masjid ada daging babi. Menurut saya pribadi ini sangat nekat sekali ya. Tidak hanya nekat sekali tapi nekat berkali-kali. Nah, yang jadi pertanyaan, kok bisa? Jadi di video ini saya tidak akan berpihak ya, saya juga akan ungkap alasan daripada warga yang di sana. Kemudian saya juga akan membela kenapa umat muslim di sana itu dijolimi. Jadi umat muslim yang di sana itu mengatakan bahwa oh kita dijolimi, mereka itu sangat-sangat tidak suka pembangunan masjid di sini ya, dihalang-halangi, diprovokasi ya, diganggu dan sebagainya. Jadi di video ini saya akan bongkar dari dua sudut pandang ya. Saya tidak berpihak pada siapapun di sini ya. Kemudian selain itu, apakah pembangunan masjid yang ada di Korea Selatan ini diganggu atau tidak disetujui oleh warga di sana karena pengaruh daripada suara toa masjid yang sangat-sangat berisik? Apakah ini mempengaruhi atau tidak? Kalau misalnya mengatakan, oh nggak pengaruh kok, soalnya toanya itu di dalam gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, benarkah suara toa masjid yang ada di Korea Selatan ini di dalam? Bagaimana dengan suara azan? Apakah tetap di luar? Apakah azannya itu seperti di Qatar gitu, suara toanya itu dimatiin gitu? Apakah sama halnya dengan di Korea Selatan? Kemudian berapa persen umat muslim yang ada di Korea Selatan? Apakah ada semacam invasi atau apakah ada semacam penyebaran agama Islam terselubung di Korea Selatan? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Apakah orang Korea Selatan ini sebenarnya orang yang agamis gitu? Kenapa agama Kristen lebih diterima di Korea Selatan daripada agama Islam? Saya tidak berpihak di video ini ya, disclaimer on ya. Kalau saya perhatikan, orang Korea Selatan itu lebih pro terhadap agama Kristen. Mereka lebih menerima agama Kristen daripada agama Islam. Kenapa bisa seperti itu? Padahal agama Kristen dan agama Islam itu boleh dikatakan bahwa seperti kakak adik gitu. Ya kan, karena nabinya juga ada yang mirip-mirip, cuman namanya yang diganti, ada yang mirip-mirip juga kan. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Kenapa Korea Selatan itu lebih memilih agama Kristen daripada agama Islam? Apa alasannya? Apakah karena pengaruh suara toa?
Apakah orang Korea Selatan ini nggak suka dengan suara toa yang sangat-sangat gede? Apakah ini yang jadi berpengaruh atau tidak? Kemudian, apakah kalau ada pembangunan masjid itu mempengaruhi lalu lintas ketika pulang sholat berjamaah ya sehingga mengganggu lalu lintas? Apakah ini alasan utama daripada orang Korea Selatan? Kemudian selain itu, ternyata orang Korea Selatan itu salah satu negara yang sangat-sangat homogen ya. Jarang ada perbedaan. Mereka satu suku, satu ras, satu etnis gitu ya. Beda dengan Konoha. Konoha itu kan bermacam-macam suku ya. Nah, yang jadi pertanyaan, mana yang lebih parah? Umat Kristen yang ada di Korea Selatan atau umat Muslim yang ada di Konoha? Mana yang paling intoleran? Apakah ini semacam balasan daripada umat Kristen yang ada di Korea Selatan karena mereka melihat kejadian yang ada di Konoha? Apakah umat Kristen yang ada di Korea Selatan itu melihat kejadian-kejadian yang ada di Konoha seperti bubaring paksa, persekusi, dan lain sebagainya? Apakah ini berpengaruh atau tidak? Jadi di video ini saya akan bongkar sampai ke akar-akarnya. Saya juga nanti bongkar dari sudut pandang agama Islam. Tidak hanya dari sudut pandang orang Korea Selatan atau umat Kristen yang ada di sana. Apa itu faktanya? Ada satu fakta yang jarang dibongkar. Jadi kalau saya bongkar ini, mungkin akan banyak orang Konoha yang kejang-kejang kelonjotan berjamaah. Ada satu fakta yang sering ditutupi tapi jarang dibongkar ya. Di video ini saya akan bongkar sampai ke akar-akarnya. Jangan di skip ya guys, ini sangat penting sekali. Apa itu faktanya? Faktanya adalah pada faktanya orang kelas lain itu nggak peduli lu mau agama apa, kayak mau agama Konghucu, kayak agama Hindu, kayak agama Buddha, kayak agama Islam, kayak nggak peduli. Orang Selatan itu nggak peduli apa yang kita sembah, apa yang kita anut, apakah kita menyembah Tuhan yang bertauhid, ya Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang tidak Maha Esa, nggak peduli. Bodoh amat. Tapi yang mereka peduliin itu adalah suara toa. Jadi kalau misalnya umat Hindu menggunakan suara toa saat ibadah, mereka juga akan menolak. Jadi ini dari sudut pandang masyarakat yang ada di sana ya, disclaimer on ya. Kecuali suara toanya itu suara toa dalam, kemudian jangan terlalu berisik gitu ya, jangan mengganggu lalu lintas dan sebagainya. Itulah asalnya kenapa Korea Selatan itu menerima agama Kristen. Karena agama Kristen itu ibadahnya cuma sekali seminggu, itu pun indoor, menggunakan peredam suara. Nggak semuanya tapi biasanya seperti itu. Jadi nggak terlalu mengganggu orang lain. Biasanya gereja itu jauh dari rumah, ada sekat-sekatnya gitu ya. Nggak langsung berhubungan dengan rumah gitu. Biasanya gereja seperti itu ya. Ada peredam suara dan lain sebagainya. Dan biasanya cuma sebentar doang gitu ya. Nggak sampai 5 kali sehari gitu ya. Nah, ini sebenarnya yang ditentang oleh warga sana. Bukan mereka benci dengan agama, enggak. Jangan berpikir bahwa Korea Selatan itu benci dengan agama, enggak. Walaupun ya banyak orang yang mengatakan bahwa orang Korea Selatan itu tidak suka dengan perbedaan. Ya, saya mengakui itu ya. Tapi ya kalau kita melihat dari sudut pandang mereka itu kan rata-rata berpendidikan ya. IQ Korea Selatan itu salah satu IQ tertinggi di dunia. Jadi nggak mungkin mereka menolak perbedaan agama. Tapi ada syarat yang harus dilalui, apa itu? Jangan berisik. Ya kalau misalnya, mohon maaf ya, nggak semua suara toa berisik ya. Kalau di Qatar, di Konoha juga ada suara toa yang ramah lingkungan. Tapi ya mereka melihat dunia luar gitu ya, seperti di Konoha. Di Konoha itu kan kalau misalnya ada kasus bubarin paksa, kemudian ada orang lagi ibadah, sholat di jalan, apa segala macam ya, atau mengkritik suara toa, mereka tahu. Jadi orang Korea Selatan itu nggak bodoh guys, mereka masyarakat pembaca. Jadi kejadian-kejadian yang ada di Konoha itu sampai ke luar negeri, ditulis gitu. Cuma kita aja yang malas membaca. Jadi kejadian-kejadian yang ada di Konoha itu ditulis dalam bentuk buku bahasa Inggris. Biasanya yang menulis itu orang-orang Singapura. Makanya di Singapura itu ya perpustakaan paling lengkap di seluruh dunia menurut saya pribadi ya. Jadi kalau lu pengen tahu seperti apa Indonesia, pergilah ke perpustakaan Singapura. Nah, di situ tuh ya. Semua rahasia Indonesia ada di situ tanpa kita sadari. Kenapa? Karena banyak orang Indonesia yang tinggal di Singapura lalu mereka menulis ya. Jadi penulis ya karena kita malas baca aja sebenarnya. Dan itulah sebenarnya yang dibaca oleh Korea Selatan.
Jadi jangan berpikir bahwa mereka itu bodoh. Kalau kita intoleran di Konoha, intoleran terhadap agama orang lain, mereka tahu dari mana, dari buku. Korea Selatan itu salah satu negara pembaca, sehingga mereka mengetahui ya rahasia yang kita tutupi. Ya, kalau kita intoleran, kita mengatakan bahwa oh Konoha itu nggak intoleran kok, kita adalah negara toleransi. Mereka nggak percaya, mereka lebih percaya buku. Kenapa mereka percaya buku? Karena buku itu sudah melalui riset, seleksi penerbit berapa kali itu ya diseleksi ya berdasarkan riset, berdasarkan penelitian. Jadi mereka lebih percaya buku daripada omon-omon gitu ya, daripada opini warga Konoha. Jadi kalau warga Konoha mengatakan oh Konoha itu salah satu negara paling toleransi di dunia, orang Korea pasti ngomong seperti ini ya, pret gitu ya. Dulu waktu saya SMP, saya pernah bertemu dengan penjual martabak. Lalu penjual martabak ini beragama Muslim. Dia mengatakan, Konoha itu salah satu negara paling toleransi di dunia. Dulu waktu saya SMP, saya mengiyakan gitu, karena saya belum baca data. Ternyata setelah saya baca data, enggak. Bahkan Konoha itu salah satu negara paling intoleran di dunia, tanpa kita sadari ya. Tapi kita berpikir bahwa kita toleransi kan. Buktinya apa? Buktinya ada 1.000 gereja yang dibakar di Konoha, saking toleransinya. Bahkan di Aceh, susah banget mendirikan gereja. Di Cilegon, dan di daerah Jawa Barat juga kan banyak tuh ya, mempersekusi rumah ibadah dan sebagainya. Nah, itu tuh alasan daripada Korea Selatan. Kalau misalnya mereka nggak menggunakan toa, kalau ibadah biasa aja, nggak usah harus teriak-teriak menggunakan toa, berisik gitu, mereka nggak bakal komplain. Jadi kita harus melihat dari sudut pandang orang Korea ya. Jangan hanya melihat dari sudut pandang kita. Ya, kemudian apalagi alasannya? Ya, lalu lintas ya. Kalau misalnya ini sholat berjamaah itu kan misalkan jalannya rame-rame itu ya. Sehingga apa? Sehingga bisa mengganggu yang namanya lalu lintas ya. Kemudian mereka itu nggak mau sesuatu hal yang bikin ribet gitu ya. Menurut orang Korea Selatan tuh ribet ya. Kalau sudah terjadi kemacetan dan lain sebagainya ya. Kemudian orang Korea Selatan itu berpikir kalau umat muslim banyak di daerah mereka, maka akan banyak kejahatan. Itu dari sudut pandang orang mereka, bukan dari sudut pandang saya ya. Itu dari sudut pandang orang Korea ya. Kenapa? Karena mereka lagi-lagi masyarakat membaca, mereka baca buku. Ya. Kemudian bagaimana dengan agama Kristen? Kenapa agama Kristen diterima di sana? Ya karena ibadahnya cuma sekali seminggu, kemudian orang Kristen juga malas ibadah kok sebenarnya. Ya, bukan berarti mereka jahat ya. Rata-rata orang Kristen itu kan malas ibadah ya. Yang di luar negeri ya, kalau di Konoha kan enggak ya. Kalau saya perhatikan luar negeri itu orang Korea juga malas ibadah sebenarnya. Bukan berarti mereka nggak percaya dengan Tuhan, bukan. Tapi mereka berpikir ya ibadah yang sebenarnya itu berbuat baik ya. Walaupun ya nggak semuanya orang Korea Selatan itu baik ya. Ada juga yang suka nyinyir ya, ada juga yang jahat juga dan sebagainya. Kemudian dari sudut pandang agama Islam. Jadi saya bahas dari sudut pandang agama Islam ya. Ternyata mereka sudah punya izin guys. Siapa yang mengizinkan? Yang mengizinkan itu adalah pemerintah Korea Selatan. Betapa luar biasanya pemerintah Korea Selatan. Kita harus mengapresiasi guys. Walaupun 0,4% umat muslim yang ada di Korea Selatan, tapi umat muslim dikasih kebebasan untuk beragama, dikasih izinnya. Bagaimana dengan di Konoha? Kalau kita bandingkan dengan Konoha, susah banget, lebih gampang ngurus diskotik, lebih gampang ya kita mendirikan kafe, ya mendirikan diskotik, klub malam dan lain sebagainya daripada gereja. Warga Konoha itu lebih takut sama gereja daripada diskotik atau klub malam. Sangat luar biasa. Kita harus mengapresiasi ya. Kita harus mengapresiasi kedunguan warga Konoha. Padahal kalau boleh jujur ya, kalau misalnya ini di satu daerah itu banyak gereja, apakah daerah itu makin berisik atau tidak? Enggak. Orang sekali seminggu doang ya kan. Enggak tiap hari kok. Ya, enggak mengganggu juga. Indoor juga gitu ya. Bukan berarti saya berpihak pada Kristen di sini ya. Karena ini ada hubungannya dengan Korea Selatan. Kenapa Korea Selatan menerima agama Kristen? Ya karena mereka itu berpikir bahwa Kristen ibadahnya cuma sekali seminggu kok ya. Lagian agama Kristen ini kan agamanya negara-negara maju seperti misalnya Amerika, Inggris dan lain sebagainya. Sehingga Korea Selatan menerima gitu. Jadi mereka melihat juga gitu ya. Mereka pilih-pilih agama juga gitu. Ya, mereka juga berpikir apakah agama ini bikin kita negara maju, apakah agama ini makin bikin kita brutal dan sebagainya. Nah, itu yang dipikirkan daripada orang Korea
Selatan atau warga yang ada di sana. Jadi mereka takut ya Korea Selatan itu diinvasi oleh umat Muslim. Padahal menurut data ya, jadi saya tidak berpihak di sini ya. Menurut data umat Muslim yang ada di sana itu cuma 0,4%, nggak terlalu berpengaruh ya sebenarnya kalau mau mereka menginvasi, yang menyebarkan agamanya mereka nggak bisa. Bukan berarti mereka nggak mau ya. Maksudnya gini, orang-orang di Korea Selatan itu kan masyarakatnya itu sangat-sangat ini ya, berpikir kritis ya, IQ-nya tinggi. Mereka nggak mau lagi ya menerima agama. Mohon maaf ya, bukan berarti saya mengatakan agama Islam itu terlalu banyak ritual, bukan seperti itu ya. Tapi gini guys, agama Kristen itu kan ibadahnya sekali seminggu ya. Itu pun orang Korea Selatan malas gitu ya. Jadi kalau ada agama yang menuntut kita ya ibadah 5 kali sehari misalnya, atau 10 kali sehari, atau 20 kali sehari, kan itu bikin capek ya dari sudut pandang orang Korea ya, bukan dari sudut pandang saya. Sehingga apa? Sehingga mereka nggak menerima gitu. Jadi orang Korea Selatan itu nggak mau ya memberatkan diri mereka gitu ya. Kalau misalnya mengatakan, oh lu nggak bakal masuk surga, mereka akan bertanya, apakah surga itu bisa dibuktikan secara ilmiah atau tidak? Orang Korea Selatan itu pemikirannya itu canggih gitu ya. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Ya buktinya mereka maju kan. Kalau mereka bodoh, mereka nggak jadi negara maju. Korea Selatan itu kan salah satu negara maju kan. Jadi sebenci-bencinya kita dengan Korea Selatan itu maju. Bagaimana dengan Konoha? Ya Konoha nggak maju karena apa? Karena pemikiran kita bodoh gitu. Ya kan? Jadi negara-negara maju itu, negara-negara yang IQ-nya tinggi itu, mereka tidak mau menerima agama yang terlalu banyak ritual gitu. Agama Kristen juga kan dulu banyak ritual kan. Kenapa agama Kristen bisa nomor 1 di dunia? Apa alasannya? Karena mereka mengurangi ritual-ritual mereka. Dulu agama Kristen itu banyak ritual guys. Mohon maaf bagi teman-teman Kristen ya. Sebelum dirombak oleh Martin Luther. Sebelumnya itu banyak banget ritual. Mirip seperti agama di Konoha. Ya, mirip seperti umat Muslim. Dan agama Hindu juga banyak ritual ya sebenarnya. Jadi karena ritualnya dikurang-kurangi ya. Jadi agama Kristen itu kan sebenarnya penafsirannya udah beda ya. Penafsiran sekarang ini mereka berpikir ngapain terlalu banyak ritual. Ritual yang sebenarnya itu, ibadah yang sebenarnya itu adalah berbuat baik, bekerja keras, jujur dan lain sebagainya. Itu dari sudut pandang orang Kristen. Ya. Kemudian bagaimana dengan umat Muslim yang ada di Korea? Umat Muslim yang ada di Korea Selatan ini mengadu ke PBB guys, sampai mengadu ke PBB. Ya, lalu bagaimana respon PBB? PBB nggak bisa bertindak karena apa? Karena PBB tidak terlalu mengurusi agama kayaknya ya. PBB itu kan mengurusi yang namanya perang, mengurusi yang kelaparan dan sebagainya. Agama kayaknya enggak ya. Sepertinya Korea Selatan itu salah mengadu ya. Harusnya dia mengadu ke MUI ya kan. MUI yang ada di Konoha, kemudian ya ke FPI ya kan. Harusnya kan FPI itu yang datang ke sana, Korea Selatan ya kan. Ya diserbu tuh orang Korea Selatan, berani nggak gitu ya, wani ora gitu, kayaknya nggak berani deh ya. Kenapa? Karena FPI yang ada di Konoha itu beraninya cuman masyarakatnya sendiri. Mereka nggak berani ke negara lain. Menurut kalian gimana? Coba terus kalau komentar ya, saya tidak berpihak di sini ya. Saya juga tidak memojokkan umat Muslim yang ada di sana. Saya juga turut prihatin ya. Tapi permasalahannya warga di sana itu sebenarnya mereka nggak benci Islam, enggak. Mereka nggak Islamofobia, enggak. Kecuali ya kalau ibadah itu cuman ala kadarnya seperti Kristen sekali seminggu misalnya, atau agama Buddha misalnya nggak terlalu sering gitu ya. Jadi nggak terlalu mengganggu juga gitu. Itu yang mereka komplain ya. Mereka nggak suka suara yang berisik gitu ya. Karena apa? Karena mereka itu kan pekerja ya. Kadang kerjanya malam, sore ya. Banyak orang yang butuh istirahat dan sebagainya. Sehingga apa? Sehingga mereka melakukan provokasi yaitu jualan daging babi. Sebenarnya warung daging babi itu lebih telat gitu ya bikin warung di sana. Duluan pembangunan masjid, baru warung babi. Jadi warung babi itu cuma memprovokasi. Saya juga tidak mendukung itu ya. Ya mirip-mirip seperti kejadian yang ada di warung mie babi Sukoharjo, tepi sawah yang baru-baru ini viral di media sosial, yang banyak penolakan. Itu kan sebenarnya ya bukan apple to apple ya sebenarnya. Tapi kan tanpa kita sadari, ya mirip-mirip seperti itulah gitu ya. Atau di Konoha gitu ya, ada pelarangan pembangunan
ibadah misalnya, kemudian macam-macam ya pokoknya. Ya, di Konoha juga kan kalau kita mengajukan pembangunan gereja itu susahnya minta ampun ya. Makanya agama Kristen di Konoha itu lebih banyak sekolah Kristen daripada gerejanya. Itu fakta yang jarang dibongkar, guys. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Saya tidak berpihak pada siapapun di sini ya. Saya juga turut prihatin sama umat muslim yang ada di Korea Selatan. Semoga selesai masalahnya, karena ini juga sudah lama sebenarnya nih masalah yang ada di Korea Selatan. Silahkan tulis kolom komentar ya. Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu cuma ngebacot doang, gak ada kontribusi. Nah, kontribusi saya ini guys ya. Saya nulis buku. Riset saya ini bertahun-tahun guys, kurang lebih 5 tahun. Jadi biaya yang saya keluarkan untuk riset buku ini puluhan juta. Namun, saya jual buku ini di bawah 100.000. Gambaran daripada buku ini tentang sisi gelap daripada pemuka agama yang ada di Konoha. Bercerita tentang culture, sisi-sisi gelap politisi, ya, dan lain sebagainya. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak kami. Saya kaum intelektual, salam rasional.